Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan penjelasan terkait bagaimana cara menyusun artikel ilmiah dari skripsi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun bagian metode dalam artikel ilmiah. Nah, ini saya bukakan contoh skripsi dari mahasiswa bernama Bilka Subiantoro ya. Saya sudah izin orang yang bersangkutan untuk menggunakan skripsinya dan artikel ilmiahnya sebagai contoh dalam pembelajaran bagaimana menyusun artikel ilmiah dari skripsi. Oke, ketika dalam skripsi ada bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Nah, pada artikel ilmiah tidak ada yang namanya bab 2 atau kerangka konseptual, itu tidak ada, namun langsung loncat ke metode. Nah, pada skripsi metode ada 3 ya. Nah, kalau kita lihat di sini metode penelitian, di sini banyak yang dijelaskan ya, dari desain penelitian ya, kemudian waktu, kemudian kerangka kerja, populasi, sampling ya, identifikasi variabel, definisi operasional, pengumpulan data dan analisis data ya. Namun pada penulisan artikel ilmiah tidak semuanya dipakai ya. Mana aja yang dipakai ya? Yang dipakai desain penelitian, kemudian populasi, sampel dan sampling, kemudian instrumen nanti dan analisis data. Yang lainnya bagaimana? Ya, tidak disebutkan ya. Oke. Nah, pada penulisan dari artikel ilmiah pun akan lebih singkat ya, sama seperti penulisan introduction. Dia penulisannya akan lebih singkat terkait dengan DSVIA-nya. Jadi dalam penulisan metode dalam artikel ilmiah yaitu rumusnya DSVIA ya, desain ya, populasi, sampel, sampling ya, S-nya, V-nya variabel apa yang diteliti, kemudian instrumen yang digunakan, yang terakhir adalah analisis yang digunakan ya. Ini rumusnya dalam penulisan metode DSVIA. Nah, apa yang dituliskan dalam D atau desain ya, pada tulisan desain yang kita tuliskan adalah ini ya, kita menggunakan desain penelitian transaksional ini ya, korelasi analitik dengan pendekatan cross-seksional. Nah, itu yang penting, itu aja, tidak perlu terlalu panjang ya. Itu untuk bagian D ya. Kemudian bagaimana dengan populasi, sampel, samplingnya ya, sama kita sampaikan seperti yang tertulis di skripsi, namun lebih singkat ya. Untuk populasinya ya, kita mulai menuliskan bagian S, yaitu sampel, sampling, populasi ya. Kita urutkan dari populasinya ini ini aja ya. Terkadang ya, selain di SIA ada beberapa penelitian itu yang meminta penulisannya dituliskan tempat penelitiannya di mana dan kapan ya, itu bisa ditambahkan sesuai dengan template dari artikel masing-masing ya. Kemudian nah, sampelnya dituliskan juga berapa sampelnya ini ya, sampelnya adalah sekian. Nah ya, kriterianya apa juga disampaikan, kriteria inklusi dan eksklusinya seperti apa ya, tuliskan juga. Sama, nanti juga akan dipersingkat ya. Ini ya. Oke, kemudian samplingnya juga dituliskan. Samplingnya pakai apa? Dalam memilih sampel dari populasi yang sudah ada, dituliskan. Ya.
Nah, di sini disampaikan samplingnya yang menggunakan stratified random sampling. Tuliskan seperti itu ya. Nah, kalau deskripsi ada seperti ini ya, tetapi ketika di artikel ini nggak usah seperti ini ya, nggak perlu. Yang penting jelas populasinya berapa, sampelnya berapa, kriteria inklusi eksklusinya apa saja, serta samplingnya itu menggunakan sampling apa. Itu yang itu cukup ya. Sudah. Kemudian kita lanjut pada bagian V atau variabel. Nah, variabel ini bisa tertulis langsung atau tidak langsung. Maksudnya bagaimana? Kalau langsung yaitu berarti penulisannya misalkan penelitian ini peneliti melakukan apa ya, misalkan variabel penelitian ini yaitu variabel dependennya apa, independennya apa. Atau kalau yang tidak langsung bisa tersirat dalam kalimat-kalimatnya ya. Ya, Pak, di sini variabelnya yaitu self control sebagai independen dan yang dependennya academic resilience ya. Oke, kita sudah melewati D, S, V. Kita lanjut ke instrumen ya. Jadi di artikel ilmiah tidak ada yang namanya definisi operasional, nggak pakai ya. Nah, biasanya dalam penulisan artikel ilmiah itu ada yang namanya instrumen ya. Instrumen adalah alat untuk mengukur variabel penelitian. Nah, di sini kita sebutkan yang lengkap ya. Jadi kita sebutkan untuk variabel self control. Jadi dalam metode itu penulisan semakin lengkap maka dia semakin baik. Apa aja yang disampaikan, yaitu yang pertama apa nama kuesionernya ya, nih ya. Jadi nama kuesionernya apa disebutkan ya. Skala kontrol diri ini merupakan modifikasi atau instrumen asli dari seseorang, dituliskan sekalian ya, nanti seperti itu. Kemudian dijelaskan juga indikatornya apa, sama nanti ya, indikatornya ini. Kemudian pengukurannya juga seperti itu, bagaimana cara mengukurnya ya. Cara mengukurnya menggunakan skala Likert ya, jawabannya seperti ini. Ini juga disebutkan. Pada yang unfavorable sebaliknya juga disebutkan ya. Nah, kemudian bisa juga disebutkan terkait dengan indikatornya ya. Ada dua indikator, inhibitor dan inisiasi. Inhibitor ada 6 item, inisiasi ada 4 item. Dijelaskan nggak apa-apa, lebih detail lebih bagus. Kemudian apakah apakah instrumen ini sudah dilakukan uji validitas juga disebutkan, nggak apa-apa ya. Hasilnya seperti apa, sehingga ketika seseorang itu mau melakukan citasi pada artikel kita, dia sudah paham, tinggal menghubungi kita sebagai penelitinya kemarin mendapatkan hasil validitas seperti apa ya, seperti itu. Kemudian pada variabel akademik resilience juga seperti itu. Ini menggunakan kuesioner, namanya kuesioner apa, itemnya berapa ya, atau kuesionernya apa, kemudian indikatornya apa saja ya. Per indikator ada berapa item ya, disebutkan juga. Kemudian dijelaskan juga terkait dengan bagaimana
skala pengukurannya ya. Skala pengukurannya yang menggunakan skala Likert itu sama ya, dijelaskan. Sudah, baru disebutkan juga terkait dengan validitas dan reliabilitas. Oke, sudah seperti itu. Nah, biasanya pada artikel ilmiah itu juga diminta untuk menjelaskan prosedur pengambilan data. Nah, nanti adik-adik bisa melihatnya di sini. Ya, dijelaskan seperti ini ya. Jadi disingkat aja, ada beberapa kalimat di sini disingkat aja. Intinya bagaimana adik-adik itu mengumpulkan data dari proses izin ya, proses izin ini sampai adik-adik itu mengambil data atau mendapatkan sebuah data ya. Sampai di sini semua dijelaskan secara detail tapi singkat. Itu terkait dengan pengumpulan data. Kemudian lanjut ke terakhir di instrumen, yaitu analisis. Nah, analisisnya dari cukup menuliskan terkait dengan uji statistik yang digunakan. Misalkan penelitian ini dilakukan uji menggunakan uji Spearman, gitu aja. Nggak usah menuliskan rumus-rumusnya, ini nggak usah ya, singkat saja ya, seperti itu. Ini terkait penyusunan metode ya. Saya lanjutkan ke artikelnya Bilka ya. Kita lanjutkan terkait dengan penjelasan bagian metode di artikel ilmiah ya. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara menyusun metode ya. Saya ulangi lagi, rumusnya adalah DSVIA ya. Desainnya desain, DS sampel sampling, populasi, kemudian instrumen. Itu DSV variabel dulu ya, DSV I dan A ya. Desainnya mana di sini? Nah, ini ya, di artikelnya ini kita hanya menuliskan desain pada satu baris atas ini aja. Penelitian ini menerapkan desain atau menggunakan desain korelasi analitik dengan pendekatan cross sectional, itu aja ya. Kemudian pada bagian populasi sampel sampling ya, kita tuliskan seperti ini ya. Ini banyak tipe ternyata ya. Nah, ini bagian S-nya ya. Di sini ya, populasinya adalah masa catatan akhir ya. Sekali lagi tidak menyebutkan tempat penelitian ya. Sebanyak 157 dipilih secara stratified random sampling sehingga diperoleh 112 mahasiswa. Kriteria inklusinya apa dijelaskan ya. Setelah eksklusinya juga apa dijelaskan. Sudah, baru kemudian kita lanjut ke bagian variabel ya. Ya, variabelnya. Nah, di sini langsung tidak langsung. Di sini Bilka menjelaskan terkait dengan variabel dan instrumen jadi satu ya. Variabel self control ya, ini variabel ya, diukur menggunakan kuesioner self control. Ini sudah masuk ke instrumen. Versi Indonesia oleh siapa? Nah, ini ya, kita perlu menjelaskan yang kita gunakan ini versi Indonesia atau versi Inggris yang kita Indonesiakan sendiri. Karena berbeda, ketika kita mentranslate ulang maka kita perlu melakukan uji validitas. Tetapi ketika kita sudah menemukan instrumen versi Indonesia, maka nanti kita tinggal menggunakan saja ya, yang telah dimodifikasi oleh peneliti serta diuji validitas ya, oleh siapa jelaskan juga ya.
seperti yang saya jelaskan tadi, pada penulisan instrumen lebih detail, lebih bagus. Di sini dijelaskan kuesionernya ada indikatornya inhibisi 6 item, inisiasi 4 item ya. Kemudian diukur menggunakan skala Likert seperti apa? Sangat setuju, 4 setuju, 3 tidak setuju, 2 dan seterusnya. Dan jika angka variabel atau negatif maka berkebalikan ya. Nah, bagaimana pengkategoriannya dijelaskan juga ya. Di sini Bilka menggunakan rumus min median itu ya, min SD itu, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Dikategorikan tinggi ketika total skornya sekian, dikategorikan sedang ketika skor totalnya sekian, dan dikatakan rendah jika skornya sekian ya. Sudah jelas. Hal ini juga dijelaskan di variabel yang selanjutnya, yaitu academic resilience. Sama ya, versinya siapa, oleh siapa, bagaimana uji validitasnya, berapa item pertanyaan dari berapa indikator, bagaimana cara pengisiannya, skala Likertnya bagaimana pengkategoriannya, lengkap sekali ya. Sudah. Kemudian nah ini tadi yang jelaskan biasanya itu di artikel ilmiah meminta bagaimana proses pengumpulan datanya ya, seperti ini ya. Nah, biasanya juga disebutkan bagaimana kita mengambil datanya, pakai kuesioner ya, tambahkan nanti pakai kuesionernya pakai kertas atau pakai Google Form, itu jelaskan juga lebih detail ya. Kemudian analisis yang terakhir, yaitu kita analisisnya yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, analisnya cukup singkat aja, tidak perlu terlalu detail ya. Kita menggunakan apa analisnya? Spearman's Rule. Sudah cukup itu aja dengan taraf signifikansi 0,05. Sudah, ini cukup ya. Nah, pada beberapa artikel, apalagi untuk artikel di jurnal yang memang lebih tinggi akreditasinya, biasanya minta yang namanya uji kelayakan etik. Nah, di mana kita meletakkan uji layak etiknya? Di sini ya. Ya. Uji layak etiknya masuk di sini. Penelitian ini ya, di sini nanti ya, tuliskan di sini ya. Ini ya. Penelitian ini sudah melakukan uji layak etik di mana? Nomor berapa? Pada tanggalnya berapa? Dan dinyatakan layak etik. Sudah, itu cukup ya. Oke ya, jadi ketika artikelnya meminta uji layak etik ditaruh di bagian belakang, bagian metode dijelaskan bahwa penelitian ini sudah melewati uji etik oleh komite etik di mana ya, tanggal berapa, dan dinyatakan layak etik. Sudah, itu cukup ya, seperti itu. Oke, mungkin ini cukup ya, cukup dari saya terkait dengan bagaimana cara menyusun metode di artikel ilmiah yang kita adopsi dari skripsinya kita ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.